Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bapak Andika ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kita tidak terasa sudah masuk di semester 2. Setelah ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Mas Dewa untuk memimpin pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Dewa. Terima kasih Mas Dewa telah dipimpin berdoa. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Kemudian Pak Andika ingin mengabsen hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk, karena musim hari ini musimnya hujan, kadang hujan, kadang panas. Jadi daya tahan tubuhnya tidak kuat, bisa-bisa sakit. Maka dari itu absen dulu ya, biar tahu siapa hari ini yang tidak masuk. Saya absen dulu ya. Mas Dewa hadir. Mbak Listia, oh iya hadir. Mbak Ayu, oke Mbak Ayu hadir. Sehat ya Mbak Ayu ya. Berikutnya untuk Mas Firgi, oke Mas Firgi masuk. Baiklah anak-anak, berarti masuk semuanya nggih. Berarti kalian adalah anak-anakku kuat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita menuju ke materi, perhatikan di slide-nya perhatikan. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, supaya anak-anak tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas nanti apa saja. Yang pertama, kita peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran dari Pak Andika dari kelas, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa saja kitab-kitab Allah itu dan kepada siapa saja Allah menurunkan kitab-kitab itu, nanti kita bahas. Yang ketiga, kita akan membuat pohon iman karena ini berbasis proyek. Jadi nanti diharapkan anak-anak semuanya bisa membuat pohon iman kayaknya masing-masing. Nanti Pak Dika jelaskan di akhir pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum kita menuju materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ice breaking dulu supaya anak-anak semangat. Pinter. Perhatikan Pak Andika. Jika Pak Andika nanti ada instruksi tepuk semangat, kalian bilang tepuk dulu, blok 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 se, blok 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 ma, blok 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 nge, semangat. Seperti itu ya, bisa ya? Kita mulai. Tepuk semangat, semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kelas 3 bagus-bagus dan semangat-semangat. Baiklah anak-anak, Andika memulai materi ini dengan pertanyaan pematik dulu, Tolong yang bisa menjawab silakan dijawab. Yang pertama, apakah sebelumnya kamu menjumpai kitab-kitab itu anak-anak? Di mana? Coba Mas Dewa bisa disebutkan kira-kira di mana dan apa kitab yang pernah Mas Dewa jumpai?
Al-Quran? Oh, nggih, pinter. Jadi kita semuanya punya Al-Quran kan ya? Nggih, berarti kita mempunyai salah satu kitab Allah. Dibaca loh ya di rumah ya. Nggih, pinter. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat kitab Al-Quran itu? Ada yang bisa jawab? Apa? Coba Mbak Yumna. Kira-kira manfaat kitab Al-Quran apa? Oh ya, untuk sebagai bahan mengaji Pak. Oh ya, boleh. Pintar Mbak Yumna. Oke. Kita lagi bahas secara mendalam ya materi. Pertanyaan pemantik berikutnya, kenapa sih kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah itu? Ada yang tahu? Ya, Mas Fergi? Oh ya, agar kita tidak tersesat pinter ya. Kelas 3 pinter-pinter. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke materi hari ini. Silakan diperhatikan slide-nya Pak Andika. Kita yang pertama belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam kitab Allah dan diturunkan kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga, yang C, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Next. Oke anak-anak, kita menuju materi dulu ya. Pak Andika akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum itu, ada yang tahu angkat tangan coba pengertian tentang iman itu sendiri apa? Ya, ada yang menjawab tentang iman itu artinya percaya. Betul. Apalagi? Keyakinan. Oh ya, silakan, tidak apa-apa. Ada lagi? Ya, baiklah. Terima kasih atas jawabannya ya. Secara bahasa, iman berarti percaya. Benar kata Mas Firgi tadi. Iman berarti percaya, ya, mempercayai dengan sepenuh hati. Berarti apa? Kalau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu di sini sudah dijelaskan, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa apa? Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabi tertentu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Dari sini sudah paham anak? Jadi kalau orang berjalan itu harus punya pedoman, punya peta supaya tidak tersesat. Jadi pedoman itu adalah berupa kitab-kitab Allah. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi. Berikutnya, tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Di dalam buku kalian, ya silakan dibuka. Di situ sudah ada kitab-kitab yang wajib kita imani. Ada berapa anak-anak? Iya, pinter. Ada 4. Apa saja? Yang pertama, kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Nggih, benar, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Ya, betul. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada siapa anak? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, ada kitab Al-Quran yang ada di rumah kita. Itu termasuk mukjizat yang diberikan kepada siapa anak? Pintar, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibaca, jangan dibuat pajangan saja. Oke, siap, pintar.
Berikutnya Nana tentang dalil-dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi. Itulah dalil di antara dalil tentang kitab-kitab Allah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian yang dimaksud adalah hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Karena itu salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi kita tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab-kitab yang wajib kita imani sebelum Al-Quran. Bagaimana cara kita beriman? Satu, harus yakin, ya. Kita tidak boleh ragu sama sekali bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada para nabinya. Harus yakin, tidak boleh ragu. Berikutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah dalam hal ini adalah Al-Quran. Bagaimana kita mengimani Al-Quran itu? Itu yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh sedikit pun ragu. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Yang ketiga, kita meyakini bahwa isi Al-Quran ini berlaku sampai kapan? Sampai kapan anak? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman itu sampai hari kiamat nanti. Al-Quran memang benar adanya, isinya benar adanya, kita wajib beriman. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai kepada tugas proyek kita, ya. Kita nanti akan membuat proyek pohon iman. Oke, nanti Pak Dika jelaskan bagaimana cara membuatnya dan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam pohon iman. Kita bahas selanjutnya, oke. Tapi sebelum itu Pak Dika mau membagi kelompok menjadi kelompok, oke. Satu kelompok nanti berisikan 3 sampai dengan 5 anak, ya. Masing-masing kelompok berarti ada 5 anak maksimal, oke. Tugasnya ngapain Pak Dika? Oke, kita bahas, oke. Kita nanti akan membuat pohon iman. Seperti apa pohon iman itu? Pak Dika punya contohnya. Nah, seperti ini, ya. Pohon iman seperti ini. Jadi kalian nanti akan membuat pohon iman seperti ini, ya. Nanti Pak Dika siapkan kertasnya, kalian siapkan pensil dan pewarna jika perlu, oke. Nanti kita membuat pohon seperti ini. Pohonnya boleh terserah kalian. Bisa pohon mangga, bisa pohon rambutan, ya, terserah kalian. Apa mas? Pohon cemara?
boleh, silahkan sekreatif kamu ya. Yang penting nanti bentuknya seperti pohon ini. Isinya seperti apa anak-anak? Nanti dikasih judul ya. Seperti ini. Pohon kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditulis apa saja di dalamnya? Yang pertama tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti dikasih buah di sini. Ya, dikasih buah tentang pengertian iman. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagainya ya. Bisa ya? Oke, pintar. Kemudian yang kedua tentang macam-macam kitab Allah yang wajib diimani. Nanti digambarkan di sini. Ini sudah ada contoh kitab yang wajib diimani, misalkan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ditulis di sini kecil Daud. Kemudian Taurat ya, dan seterusnya sampai dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dicantumkan ke pohon iman tentang dalil. Ditulis suratnya saja apa ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah selesai semua ya. Telah dikumpulkan pohon imannya hasil karya kalian ya. Alhamdulillah sudah terkumpul semuanya dan hasilnya luar biasa semua ya. Saya lihat punya yang kelompoknya Mas Dewa, kelompoknya Mbak Ayub, kelompoknya Mbak Intan, semuanya sudah terwarnai dengan baik, tulisannya juga baik. Alhamdulillah tugas membuat pohon iman sudah selesai dan hasilnya bagus-bagus. Pandikan mengevaluasi sedikit, sudah berwarna semua. Keterangannya juga sudah jelas, sudah ada nama kelompoknya. Tapi perlu ditambah sedikit saja. Apa itu? Ditambah ornamen-ornamen yang perlu disesuaikan mungkin. Contoh di sini mungkin ditambahi ada awan, ada burung, ada bunga, ya tambah cakep ya, tambah cantik. Bisa anak? Baiklah anak-anak, karena tugas proyek membuat pohon iman sudah selesai. Sekarang Pak Andika kasih tugas nih, kita belajar dan bermain ya, mengerjakan teka-teki silang ya. Nanti Pak Andika kasih satu-satu, silakan dikerjakan. Di sini Pak Andika jelaskan dulu. Kalau nanti kalian menjumpai pertanyaan mendatar, berarti dijawab di kolom yang mendatar. Kalau pertanyaannya untuk yang menurun, berarti dijawab untuk kolom yang menurun. Bisa ya? 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Nanti Pak Andika koreksi KPP kalian, okay? Bisa nanti ya? Oke, pintar. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah habis, jadi kita harus mengakhiri pembelajaran kita. Tapi sebelum pembelajaran kita akhiri, Andika mau merefleksi dulu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian jawab dengan keras, dengan semangat, oke? Sip. Sudahkah kamu mengenal kitab Allah tadi? Sudah? Oke, sudah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah bisa menyebutkan apa saja kitab Allah itu? Pintar apa saja? Kita tahu Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian pintar Al-Quran. Bisa ya? Berikutnya, bagaimana yang paling kamu sukai? Mana Mas Dewa? Oh iya, mewarnai, pintar. Bayu? Oh iya, tentang membuat pohonnya lah. Oke, pintar. Alhamdulillah anak-anak, tidak terasa 3 jam belajar yang kita sudah lalui. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Seru enggak? Seru ya? Insya Allah kita bertemu di minggu berikutnya. Oke, masih bersama Pak Andika. Baiklah anak-anak, saya akhiri dari Pak Andika. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas kekompakan dan semangatnya. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.